porque le sacaron la organización a Indonesia, próximo rival de la selección, el segundo partido, el 19, en Indonesia, en Yakarta, por conflictos diplomáticos, porque Indonesia se negó a darle garantías a Israel para recibirlo en el Mundial Sub-20. Obviamente es una de las selecciones clasificadas. La FIFA dijo... Congratulations to Indonesia on its historic 1-0 victory over China, a proof that the fighting spirit and love for one's country can transcend boundaries. Through the song Tanah Airku, Indonesia is not only singing, but shouting to the world that the voice of the people who are sincere from the heart is far more shaking than thousands. John Herman. Makanya juga saya penasaran sekali untuk bisa menyaksikan duel antara Indonesia, antara Bang Jai Ises yang memimpin tim Garuda sebagai kapten, dan kita juga ini pakai jersey baru. Jadi di tahun baru, coach baru, jersey-nya juga baru. Kelme. Kita tahu bersama. Pertama dalam sejarah, 200 stasiun TV Eropa berebut siarkan FIFA Matchday Indonesia bulan Juni. Sebuah kabar besar mengguncang dunia sepak bola internasional. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ratusan stasiun televisi di Eropa dikabarkan menunjukkan minat untuk menayangkan pertandingan FIFA Matchday yang melibatkan timnas Indonesia pada bulan Juni mendatang. Angka yang disebut mencapai sekitar 200 stasiun televisi ini menjadi bukti nyata bahwa perhatian dunia terhadap sepak bola Indonesia tengah berada di titik tertinggi. Fenomena ini tidak hanya mengejutkan publik dalam negeri, tetapi juga menjadi perbincangan hangat di kalangan media internasional. Banyak pihak menilai bahwa ini adalah momen bersejarah yang menandai perubahan besar dalam posisi Indonesia di peta sepak bola global. Selama ini, pertandingan yang melibatkan negara-negara Eropa besar memang selalu menjadi magnet bagi siaran televisi. Namun, keterlibatan Indonesia dalam laga yang mendapatkan perhatian sebesar ini menjadi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertandingan FIFA Matchday yang direncanakan akan mempertemukan Indonesia dengan salah satu negara besar Eropa menjadi faktor utama di balik tingginya minat tersebut. Nama-nama seperti Italia, Portugal, hingga Inggris terus dikaitkan sebagai calon lawan. Jika salah satu dari negara tersebut benar-benar menjadi lawan, maka tidak mengherankan jika perhatian media meningkat secara signifikan. Pertemuan antara tim dari Asia Tenggara dengan kekuatan besar Eropa selalu memiliki daya tarik tersendiri. Namun, yang membuat situasi ini semakin menarik adalah peran Indonesia sebagai tuan rumah. Venue seperti Stadion Utama Gelora Bung Karno dipastikan akan menjadi panggung utama. Stadion ini tidak hanya dikenal karena kapasitasnya yang besar, tetapi juga karena atmosfer yang luar biasa. Dukungan dari puluhan ribu supporter menciptakan suasana yang sangat hidup dan menarik perhatian. Bagi stasiun televisi Eropa, pertandingan seperti ini menawarkan banyak nilai. Selain kualitas permainan, ada juga aspek visual dan atmosfer yang menjadi daya tarik bagi penonton. Tayangan yang menampilkan stadion penuh, koreografi supporter, serta semangat yang membara memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan pertandingan biasa. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak stasiun TV tertarik untuk menayangkan laga ini. Mereka melihat potensi untuk menghadirkan tontonan yang menarik bagi audiens mereka. Selain itu, perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir juga menjadi faktor pendukung. Peningkatan kualitas tim, penyelenggaraan event internasional, serta perbaikan infrastruktur membuat Indonesia semakin diperhitungkan. Dalam konteks ini, FIFA Matchday bulan Juni menjadi momentum penting. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di level internasional. Minat dari 200 stasiun TV Eropa juga mencerminkan adanya perubahan persepsi. Indonesia tidak lagi dipandang sebagai negara pinggiran dalam sepak bola, tetapi mulai dilihat sebagai bagian dari percakapan global. Namun, dengan perhatian yang besar juga datang tanggung jawab yang besar. Indonesia harus memastikan bahwa penyelenggaraan pertandingan berjalan dengan sempurna. Setiap detail akan menjadi sorotan, mulai dari kualitas siaran hingga manajemen pertandingan. Standar internasional harus dipenuhi untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Di sisi lain, ini juga menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk memperkenalkan diri kepada dunia.
Melalui siaran televisi, jutaan penonton akan melihat bagaimana Indonesia menyelenggarakan event ini. Ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang citra negara. Dari stadion, supporter, hingga budaya, semuanya akan menjadi bagian dari tayangan. Dampak dari siaran ini juga dapat dirasakan dalam jangka panjang. Peningkatan eksposur dapat membuka peluang untuk kerjasama internasional, baik dalam bidang olahraga maupun sektor lainnya. Bagi para pemain, pertandingan ini juga memiliki arti penting. Bermain di hadapan penonton global memberikan motivasi tambahan. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan di panggung dunia. Setiap aksi di lapangan akan disaksikan oleh jutaan orang. Bagi supporter, ini juga menjadi momen kebanggaan. Dukungan mereka tidak hanya dirasakan di stadion, tetapi juga disaksikan oleh dunia. Atmosfer yang mereka ciptakan akan menjadi bagian dari tayangan yang dinikmati oleh penonton di berbagai negara. Namun, untuk mencapai semua itu, persiapan harus dilakukan dengan maksimal. Koordinasi antara berbagai pihak menjadi kunci utama. Dari federasi hingga penyiar, semua harus bekerja sama untuk memastikan kualitas siaran yang tinggi. Teknologi penyiaran juga menjadi faktor penting. Kamera, pencahayaan, hingga sistem produksi harus memenuhi standar internasional. Ini adalah tantangan sekaligus peluang. Jika berhasil, Indonesia dapat membuktikan bahwa mereka mampu menjadi tuan rumah event dengan kualitas global. Fenomena minat dari ratusan stasiun TV ini juga menjadi indikator bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di jalur yang tepat. Ini adalah hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini. Dari pembangunan infrastruktur hingga pengelolaan event, semuanya berkontribusi terhadap pencapaian ini. Namun, perjalanan masih panjang. Konsistensi menjadi kunci untuk menjaga momentum. Indonesia harus terus berinovasi dan meningkatkan kualitas agar tetap relevan di panggung internasional. Apa yang terjadi saat ini adalah awal dari sebuah babak baru. Sebuah era di mana Indonesia tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku utama dalam dunia sepak bola. Dan ketika pertandingan FIFA Matchday bulan Juni benar-benar digelar, jutaan pasang mata dari Eropa dan seluruh dunia akan tertuju pada satu panggung. Sebuah panggung di mana Indonesia berdiri dengan penuh percaya diri, siap menunjukkan bahwa mereka layak mendapatkan tempat di antara negara-negara besar dunia. Kabar mengenai rencana pertandingan besar FIFA Matchday yang akan mempertemukan timnas Indonesia dengan salah satu negara besar Eropa langsung memicu reaksi luar biasa di kalangan fans sepak bola internasional. Di berbagai forum dan komunitas penggemar di Eropa, perbincangan mengenai laga ini menjadi semakin ramai dan penuh antusiasme. Bukan tanpa alasan, pertandingan ini dianggap sebagai salah satu laga yang unik. Pertemuan antara tim dari Asia Tenggara dengan kekuatan besar Eropa selalu menghadirkan daya tarik tersendiri. Banyak fans yang merasa penasaran bagaimana pertandingan ini akan berjalan, terutama dengan latar atmosfer khas Indonesia. Nama-nama negara seperti Italia, Portugal, hingga Inggris terus dikaitkan sebagai calon lawan. Hal ini semakin menambah panas diskusi di kalangan fans Eropa yang mulai merencanakan untuk datang langsung ke Indonesia. Fenomena ini menjadi bukti bahwa Indonesia